Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Gina Berbangun. Di sini saya akan mengampanyekan perilaku pacaran sehat remaja no free sex. Nah, di sini saya memilih menyampaikannya menggunakan PowerPoint secara langsung ataupun bertatap muka, karena menurut saya hal ini lebih efektif dan saya juga dapat mendapatkan feedbacknya secara langsung. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arti pacaran. Nah, pacaran merupakan proses pengenalan seseorang sebagai sepasang kekasih guna mengetahui seseorang lebih dalam, dan biasanya pada usia remaja mulai timbul rasa penasaran untuk menjalani hubungan spesial dengan lawan jenisnya. Nah, apa itu pacaran sehat? Pacaran sehat merupakan pacaran di mana pasangan bisa sama-sama tumbuh, saling menghargai, saling menjaga, menjadi penyemangat, saling mendukung, saling memperjuangkan masa depan, dan keduanya bisa menjadi sosok yang lebih baik. Nah, hal ini adalah yang disebut dengan pacaran sehat. Nah, selanjutnya kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam berpacaran. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pacaran itu adalah komitmen yang jelas dan pertimbangan-pertimbangan lain seperti tidak mengganggu belajar ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Ini maksudnya di mana hubungan yang kita lakukan itu masih sewajarnya, ada batasan, tidak mengganggu masyarakat ataupun tidak meresahkan masyarakat. Di sini tidak menghambat perkembangan pribadi. Nah, ini maksudnya di dalam hubungan itu kita tidak merasa terkekang. Dan dalam hubungan kita tidak boleh berhubungan badan ataupun berhubungan seks. Nah, karena di dalam pacaran yang sehat itu kita harus saling menjaga dan mencintai diri kita masing-masing atau love your body. Kita selaku generasi muda harus menetapkan moto dalam diri kita masing-masing itu, katakan tidak pada seks bebas. Kita harus menyelamatkan diri kita dari bahaya seks selaku kita kalangan pelajar. Nah, di Indonesia sudah lebih dari 50% melakukan hubungan seks di luar nikah karena terlalu mengikuti pergaulan bebas. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan meningkatnya persenan aborsi dan HIV/AIDS di Indonesia. Nah, pacaran sehat itu tidak hanya berarti menghindari rangsangan seksual ataupun hubungan seks saja, tapi kita harus tidak menyakiti fisik ataupun psikis diri kita. Melainkan pacaran yang sehat itu mengacu pada perasaan, pikiran, dan perilaku dalam pacaran yang terkait dengan sikap, perasaan cinta, membuka diri, dan komitmen. Nah, di sini ada hal yang harus kita hindari dalam berpacaran, seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu seks bebas. Dalam berpacaran, kita tidak boleh melakukan ciuman, pelukan, ataupun raba-rabaan, buka-bukaan, serta melakukan seks bebas karena akan menyebabkan konsekuensi yang besar dan menyebabkan penyesalan dalam diri kita. Nah, di sini ada ciri-ciri dalam berpacaran yang sehat. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada komunikasi yang terbuka. Nah, di sini maksudnya dalam hubungan komunikasi adalah hal yang paling penting. Kita harus saling jujur dan bisa menjadikan pacar kita itu sekaligus sahabat kita. Yang kedua, adanya kepercayaan. Hal inilah dalam hubungan yang harus ada atau kita tumbuhkan dalam diri kita untuk pasangan kita, adanya kepercayaan. Yang ketiga, rasa sayang tidak padam, saling menghargai, dan bisa bekerja sama. Bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa adanya ego ataupun egois. Di sini selanjutnya tidak melakukan hubungan badan sebelum menikah dan tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan kita. Di sini yang keenam, saling menginspirasi diri menjadi lebih baik lagi. Nah, jika keenam hal tersebut sudah ada dalam hubungan kita masing-masing, maka bisa dikatakan hubungan pacaran yang kita lakukan itu sudah sehat.
Nah, di sini ada cara yang efektif saat berpacaran. Sangat penting untuk berkomunikasi dengan pasangan kita atau pacar kita secara bebas, namun tetap beretika dan dapat dimengerti oleh pasangan. Secara efektif, yang digunakan dalam pacaran itu yaitu bertemu ataupun bertatap muka. Alasannya kenapa? Karena dengan meluangkan waktu bersama dan menghabiskan waktu bersama untuk berdiskusi dapat mendapatkan hubungan menjadi lebih baik lagi. Dengan cara hindari ego. Saat berbicara dengan pasangan, tinggalkan ego pribadi karena ego hanya akan membuat keadaan semakin sulit. Yang kedua, berbicara dengan perlahan dan jelas akan memudahkan komunikasi dan lebih bisa dimengerti. Yang ketiga, temukan persamaan. Sebuah pasangan dapat menemukan persamaan yang ada dan menghindari perbedaan yang ada. Jadi dengan kita bertemu dan berkomunikasi baik dengan pasangan kita, menurut saya itu adalah hal yang efektif. Selain bertemu, kita juga dapat berkomunikasi dengan pasangan kita di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya dengan cara pesan yang disampaikan menarik perhatian agar adanya umpan balik dari penerima sehingga komunikasi berjalan dengan efektif. Nah, di sini ada pertanyaan untuk semuanya. Jadi bagaimanakah pacaran kamu? Sudah sehatkah? Nah, ini kembali ke diri kita masing-masing. Kita menjawabnya dari pribadi masing-masing saja. Apakah pacaran yang kita lakukan saat ini sudah sehat atau belum? Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.